Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah malam hari ini kembali Allah takdirkan kita bisa bermuajahah kembali, bersilaturahim kembali di majlis yang Allah berkahi ini guna bersama-sama tafakuh fid din, belajar bersama-sama memahami aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan setiap kesalahan-kesalahan kita pada saat melaksanakan aktivitas ibadah, yang kesalahan tersebut timbul karena ketidaktahuan kita, timbul karena kejahilan kita, mudah-mudahan dengan berkahnya masih mau ngaji seperti ini, kesalahan-kesalahan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat beriring salam semoga tercurah limpah seluruh kehadiran junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah wa bi'aunillah. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian fikih ibadah kita. Namun untuk malam hari ini kita tidak melanjutkan kajian fikih sebelumnya, akan tetapi malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama membahas beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mengingat sebentar lagi kita akan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini Allah masih berkenan berikan nikmat panjang umur kepada kita, Allah berikan nikmat kesehatan kepada kita, Allah tetapkan nikmat iman dan Islam di dalam kalbu kita, sehingga nanti pada saatnya kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan kita kembali bisa melaksanakan kegiatan ibadah di bulan suci tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Banyak hal yang harus kita persiapkan demi untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Namun dari sekian banyaknya persiapan yang perlu kita persiapkan, ada satu persiapan yang amat sangat penting untuk dimiliki oleh setiap muslim yang mukallaf. Apa itu? Yakni pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan aktivitas ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena siapapun kita, apapun ibadah yang kita laksanakan, kalau dilaksanakannya ibadah tersebut bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak mau puasa yang capek-capek kita laksanakan, haus kita tahan, lapar kita tahan, pengen jima pun dengan istri kita tahan, hanya demi untuk menghambakan diri kepada Allah. Tapi karena dilaksanakannya ibadah tersebut bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, ternyata puasa yang kita laksanakan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, terutama ibadah puasa, diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu syarat yang harus kita miliki agar ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala adalah dikerjakannya ibadah puasa tersebut bi ilmin, dengan ilmu.
Oleh karena itu, sekali lagi malam hari ini kita akan sama-sama membahas hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dari sekian banyaknya persoalan-persoalan atau hukum-hukum yang ada di seputaran ibadah puasa di bulan suci Ramadan, di sini saya hanya ingin menyampaikan dua hal saja, karena kalau disampaikan semua tentu tidak cukup waktu. Apa itu? Yang pertama yakni rukun-rukun puasa, berarti hal-hal yang wajib untuk dilaksanakan untuk siapapun yang mengerjakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua yakni pembatalan-pembatalan puasa, agar kita semua faham apa saja yang membatalkan, dan kemudian ketika kita berpuasa kita tidak melakukan pembatalan-pembatalan tersebut. Berkenaan dengan rukun puasa itu tidak banyak, ya. Rukun puasa hanya dua saja. Apa yang pertama? Yang pertama yakni an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Seperti halnya niat ibadah-ibadah yang lain, niat ibadah puasa juga sama, yakni mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. Nah, terus yang biasa kita ucapkan bareng Pak Imam itu lepas tarawihan, lepas witiran itu bareng-bareng dengan jamaah, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala, itu apa namanya? Kalau yang nawaitu shauma ghadin itu namanya lafaz niat, bukan niat. Dan lafaz niat ini hukumnya hanya sunnah saja dan tidak sampai wajib. Karena nawaitu shauma ghadin tersebut tidak disebut niat melainkan lafaz niat dan hukumnya sunnah saja, maka tidak sah puasa kita kalau niat puasanya hanya dengan lisan saja. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri dan seterusnya. Setiap malam kita baca itu, setiap malam kita baca itu. Besok puasa malam baca itu, besok puasa malam baca itu. Tapi di hati kita tidak menghadirkan niat, maka esok harinya lam tuhsab dzalikal yaum. Hari tersebut di mana malamnya kita niat hanya dengan lisan saja, sementara tidak menghadirkan niat di dalam hati, maka puasanya tidak dihitung alias dianggap tidak jadi atau tidak sah. Maka yang wajib itu adalah menghadirkan niat di dalam hati. Apa yang dihadirkan? Niat saya puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang dihadirkan di dalam hati kita, dan tanpa melibatkan lisan. Kapan dibacanya? Tergantung ibadah puasa yang kita kerjakan. Kalau puasa yang kita kerjakan adalah puasa yang wajib, maka wajib niatnya di malam hari. Kapan malam itu? Yang disebut malam itu sejak maghrib masuk atau waktu maghrib masuk sampai dengan sebelum waktu subuh datang, itulah malam. Jadi bebas di situ kita milih niat. Sambil ngunyah makanan buka puasa kita niat berpuasa boleh? Boleh. Karena sudah masuk waktu malam. Ya, sambil sahur boleh, sambil tarawehan boleh, tidak masalah. Yang penting di waktu malam. Kalau puasanya puasa wajib, maka wajib niatnya di malam hari. Dan puasa wajib itu bukan hanya puasa Ramadan saja. Kalau istri kita tahun ini datang bulan, di saat sedang datang bulan Ramadan, maka berarti kan dia haram berpuasa. Namun nanti sejak bulan Syawal sampai dengan bulan ini, yakni bulan Sya'ban, kapan dia punya waktu, dia wajib mengqadha puasanya yang tertinggal saat haid. Karena puasa qadha Ramadan hukumnya wajib, maka wajib juga niatnya di malam hari. Puasa Senin Kamis hukumnya apa? Puasa Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah kalau tidak dinazarkan. Tapi kalau puasa Senin Kamis sudah dinazarkan, yang tadinya sunnah berubah hukumnya menjadi wajib. Contoh, bapak-bapak nazar saya
kalau istri saya mengizinkan saya nikah lagi untuk yang keempat kalinya, ini banyak ceritanya ya, sudah 3 berarti tinggal keempat. Maka saya nadar nak puasa Senin Kamis selama 5 kali berturut-turut. Cereng, Allah takdirkan rupanya istri kita entah kena apa, kesambet apa, kok dia ngizinkan kita kawin lagi. Wajib puasa? Wajib Senin Kamis sampai dengan 5 kali Senin Kamis. Karena puasa Senin Kamis yang sudah dinazarkan ini berubah status hukumnya yang tadinya sunnah menjadi wajib, maka sekarang wajib niatnya di malam hari. Terima kasih. Wajib niatnya di malam hari walaupun puasa Senin Kamis karena sudah dinazarkan dan berubah hukum menjadi wajib. Puasa Ramadan apa harus tiap malam? Iya. Besok puasa malamnya niat, besok puasa malamnya niat. Bagaimana kalau ternyata 1-2 malam di tengah perjalanan Ramadan kita ada yang lupa? Kalau ada yang lupa sama zalikal lam tuhsab zalikal yaum. Hari esoknya tidak dianggap berpuasa alias tidak sah puasanya karena tidak niat, kelupaan niat. Makanya di malam pertama itu tolong diingat-ingat, kita itu disunnahkan niatnya niat puasa 1 bulan full. Ya, di malam pertama kita malam pertama tarawihan itu kita disunnahkan niat puasanya 1 bulan Ramadan full, muasainya. Ya. Itu disunnahkan. Apa hikmahnya, apa faidahnya, apa manfaatnya? Manfaat atau faidahnya yakni kalau di pertengahan Ramadan kita ada yang lupa niat, maka esok harinya kita dianggap tetap sah menjalankan ibadah puasa. Maka jangan lupa ya, malam pertama jangan lupa niatnya seluruh hari di bulan Ramadan tahun ini. Biar apa? Biar nanti kalau ada yang lupa, puasa esok harinya masih tetap dianggap sah. Oke. Dah. Berbeda dengan puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah niatnya boleh di siang hari, yang penting memenuhi 2 persyaratan. Apa itu? Syarat yang pertama, belum masuk waktu sholat zuhur. Itu syarat yang pertama. Jadi niatnya sebelum masuk waktu sholat zuhur. Syarat yang kedua, paginya belum sarapan lontong, baik lontong sayur ataupun lontong pecel. Ya. Bagaimana kalau sudah sarapan? Kalau baginya sudah sarapan, tidak bisa lagi kita niat puasa sunnah. Kecuali untuk orang-orang yang istiqomah menjalankan puasa sunnah. Contoh Senin Kamis tidak pernah bolong, istiqomah, selalu menjalankan puasa Senin Kamis. 1 hari lupa, rupanya Allah takdirkan dia lupa. Kalau hari di mana dia sedang berada ternyata adalah hari Senin atau hari Kamis. Karena dia lupa kalau hari tersebut adalah hari Kamis atau hari Senin yang di mana biasanya dia berpuasa, ya dia asik sarapan paginya. Lontong sayur habis 2 mangkok. Lontong pecel 2 mangkok. Tambah lagi ketan pakai nasi, pakai pisang goreng 1 piring full. Udah makan nih, udah banyak dia punya makan. Jam 11 baru ingat ternyata hari tersebut adalah hari Kamis atau hari Senin. Boleh dia niat puasa? Boleh untuk orang-orang yang istiqomah menjalankan puasa sunnah. Nah, terus bagaimana dengan sarapan paginya tadi? Sarapan paginya dianggap bonus. Ya, lumayan tuh. Nggak ada lemes-lemesnya kayaknya hari itu puasa dia. Sarapan sudah banyak soalnya. Yang penting benar-benar lupa, bonus. Ya sama dengan ketika kita berpuasa wajib bulan Ramadan, kemudian siang hari kita lupa. Kalau sedang berpuasa, asik kita makan, asik kita minum, maka puasa kita dianggap sah. Ya, yang penting benar-benar lupa. Cuma kalau ketika ingat itu rupanya masih ada makanan di sisa mulut kita yang sedang dikunyah,
yang di rongga mulut kita ya harus kita buang. Kalau ternyata kita telan juga padahal kita sudah ingat sedang berpuasa, nanggunglah satu suapan lagi ditelan, batal puasanya. Yang bikin batal yang satu suapan itu, bukan yang tadi yang banyak itu, bukan. Tapi yang bikin batal yang satu suapan karena ditelannya setelah dia ingat kalau sedang berpuasa. Itu berkenaan dengan niat, ya. Oke. Sekarang kemudian yang kedua yang membatalkan ibadah puasa adalah membatalkan puasa. Rukun puasa yang kedua yakni tarkul muftirat. Meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Ya. Pertanyaannya, apa saja yang membatalkan puasa itu? Nah, berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi dua bagian. Ini penting saya sampaikan karena masih banyak orang yang salah pemahaman. Ya. Pertama, yakni yang membatalkan pahala puasa saja tapi tidak membatalkan puasanya. Artinya hanya menggugurkan pahala puasanya saja tapi puasanya tidak batal. Ya. Apa itu? Dan ini sering atau pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, golongan-golongan manusianya, kata Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kata Kanjeng Nabi, banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah puasa namun dari ibadah puasa yang mereka laksanakan mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Nah, ini maksudnya adalah orang-orang yang melakukan pembatalan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasanya. Ya, makanya lapar dan hausnya tetap ada. Cuma dia tidak mendapatkan pahala dari itu. Nah, siapa orang-orangnya? Yang pertama yakni al-ghibah, pelaku ghibah. Apa ghibah itu? Dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ngomongin sesuatu hal urusan orang Islam atau saudara kita yang muslim yang omongan tersebut kalau didengar oleh orang yang kita omongin dia bakal marah atau enggak senang. Itu namanya ghibah. Jadi ghibah itu tidak harus membicarakan aib orang saja, perilaku buruk orang saja, tidak. Kita ngomongin pakaian orang, orang lewat di depan rumah kita itu sudah termasuk ghibah. Hatta fil siyab. Ada orang lewat depan rumah kita ngomong, nih orang itu kok besaran kali bajunya itu. Itu sudah termasuk ghibah itu. Dan itu menghilangkan pahala puasa kita walaupun puasa kita tidak batal. Ini banyak orang yang sering ngomong kalau kita ngomongin orang puasa kita batal. Bukan puasanya yang batal tapi pahalanya yang hilang atau terhapus gara-gara ghibah tadi, ngomongin orang tadi. Ya. Oke, kemudian an-namimah. Yang kedua an-namimah, ngadu domba. Namimah itu naklul kalami biqasdi iqa'il fitnah. Yang namanya namimah itu yakni memindahkan omongan si A ke si B, menyampaikan omongan si A ke si B, tujuannya liqa'il fitnah, supaya antara si A dengan B itu berantem. Ngadu domba, ya. Itu juga sama, menghilangkan pahala daripada ibadah puasa kita walaupun puasa kita tidak batal. An-namimah yang kedua. Kemudian yang ketiga al-kadzib, bohong. Ya, berkata tidak jujur atau tidak sesuai dengan faktanya. Istri di rumah nanya, abang sudah gajian hari ini? Belum deh. Padahal sudah gajian, mau dikasihkan sayang. Disimpan dulu lah barang 3 atau 4 hari gitu di kantong biar ngerasain kantong agak tebal sedikit. Ngomong kayak gitu tuh sudah termasuk bohong dan itu menghilangkan pahala daripada puasa kita, ya, menggugurkan pahala puasa tapi tidak puasanya. Kemudian an-nadhuru lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin. Melihat sesuatu yang diharamkan atau yang halal tapi dengan syahwat. Itu juga
menghilangkan atau menggugurkan pahala daripada ibadah puasa kita. Kemudian yang terakhir yakni qauluz zur wal fuhsu wal amalu bihi. Ngomong jorok, ngomong kasar, ya, karena saking emosinya, saking marahnya kebun binatang keluar semua. Lagi puasa padahal, ya, itu menggugurkan pahala daripada ibadah puasa kita. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya hilang. Makanya akan katakan kanjeng Rasul, orang-orang yang seperti ini, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, namun dari ibadah puasa yang dia kerjakan dia tidak mendapatkan apapun illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan haus saja. Maka kalau kita pengen pahalanya full, hindari hal-hal yang tadi bisa menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Nanti kita di akhirat nyari-nyari pahala puasa, nggak taunya nggak ada pahalanya. Kaget kita, kemana pahala puasa saya? Nggak taunya habis dimakan ghibah, habis dimakan bohong, habis dimakan ngadu domba, dan lain sebagainya. Ya. Baik, itu yang membatalkan pahala daripada puasa. Sekarang ada juga pembatalan itu yang membatalkan ibadah puasanya, sekaligus juga sebagiannya menghilangkan daripada pahala ibadah puasa. Apa saja? Ini yang agak lumayan banyak dan ini perlu disampaikan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau nggak cukup, dicukup-cukupkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yakni riddah, ya, wahia qat'ul Islam biniyatin au qaulin au fi'lin walau kanatir riddatu lahdatan wahidah. Yang pertama yakni riddah atau murtad, ya, baik dengan ucapan, dengan niat atau dengan perbuatan. Walau kanatir riddatu lahdatan wahidatan, walaupun riddah atau murtadnya cuma sebentar. Emang bisa ya murtad sebentar saja? Bisa saja. 1 jam umpamanya murtadnya. Setelah dia murtad, memutuskan diri untuk qat'ul Islam, memutuskan keluar daripada Islam, rupanya 1 jam kemudian Allah takdirkan dia dapat hidayah Islam kembali. Kemudian dia ucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam lagi dia. Ketika murtadnya tadi di saat dia sedang berpuasa wajib ataupun sunnah, maka dia sudah batal puasanya. Walau kanatir riddatu lahdatan wahidatan, walaupun murtadnya cuma sebentar, yakni cuma 1 jam saja. Ya, wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya riddah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bukan hanya kita, tapi kita, keluarga kita, dan semua keturunan kita. Baik, ini harus diloncat-loncat kayaknya nih, atau dipercepat saja. Kemudian yang kedua, haid, nifas, dan wiladah. Hanya membatalkan puasa. Istri kita haid, istri kita nifas, istri kita melahirkan, lagi puasa, otomatis batal puasanya. Kemudian al-junun walau lahdatan, gila, stres, ya, walaupun lahdatan sebentar saja, sama, ya, membatalkan ibadah puasa. Kemudian al-ighma wasukru, ayannya kambuh, mabok, ya, ini juga sama membatalkan puasa. Cuma untuk 2 hal ini, yakni ayan atau epilepsi dengan mabok, idza amma jami'an nahar, dia membatalkan puasa kalau menghabiskan hari, artinya 12 jaman dia maboknya atau dia ayannya, maka membatalkan puasa. Tapi wa amma idza afaqa walau lahdatan wahidatan sahha shaumuhu wa huwal mu'tamad indar ramli. Kalau orang ayan tadi ada sembuhnya walau cuma sebentar, orang mabok tadi ada sadarnya walau cuma sebentar, maka puasanya tetap sah. Yang enggak sah itu kalau terus menerus sampai maghrib dia mabok, dia ayan, baru tidak sah puasanya atau batal. Oke. Bagaimana kalau tidur seharian? Habis sholat subuh tidur, bangun-bangun azan maghrib. Lama kali tidurnya itu. Habis sholat subuh tidur,
Adzan maghrib tuh baru bangun. Bagaimana hukum puasanya dia itu? Puasanya tetap sah. Ya, tetap sah. Terus bagaimana dengan salat yang ditinggalkan duhur dengan asarnya? Dosa kah dia? Dosa enggak? Hah? Dosa enggak? Dosa. Sepakat dosa semua? Hah? Tidak. Tidak. Kita udah ngaji kemarin. Kita udah ngaji bab a'dzarus shalah. Alasan-alasan kemudian orang itu oleh syariat dianggap tidak berdosa ketika meninggalkan puasa. Di antaranya adalah tidur sebelum masuk waktu. Maka tidak dosa dia. Duhur asar ditinggalkan itu tidak dosa. Kenapa? Karena tidurnya itu dari sejak sebelum masuk waktu sholat duhur. Kecuali kalau pas waktu duhur masuk dibangunkan sama istrinya dan dia bangun, pergi ke kamar mandi, dipikir istrinya wudu, nggak taunya cuma pipis saja, balik lagi tidur lagi, baru dia dosa. Kenapa? Karena meninggalkan sholat, padahal sholat duhur sudah masuk waktunya. Tapi kalau dari subuh bablas sampai dengan maghrib tidak bangun sama sekali, maka dia tidak dosa. Masuk kategori a'dzarus shalah. Ya, alasan-alasan yang kemudian sudah kita sebutkan ada dua macam itu. Pertama lupa, an-nisyan, kemudian yang kedua tidur. Ya. Oke. Ada kawan saya itu di Cipta Asri tinggal. Tidurnya itu dia tergantung jam berapa dia tidur. Jam segitulah dia bangun gitu. Kalau jam 6 tidur, jam 6 lagi nanti dia bangun gitu. Jam 3 malam tidur, jam 3 lagi nanti dia bangun gitu. Selalu seperti itu. Ada kawan masih muda, hanya masih muda. Alasannya itu kenapa banyak tidur? Kalau kita banyak melek sekarang ini banyak hasudnya kita sama orang. Bentar-bentar nengok orang beli TV, bentar-bentar nengok orang beli baju, beli cincin, beli ini, beli itu. Daripada kita ngomongin orang, daripada kita hasud, mendingan kita tidur. Iya juga dipikir-pikir, memang alasannya masuk akal juga ya. Dan memang kata Kanjeng Rasul pun juga di akhir zaman nanti itu akan ada masanya di mana tidur itu jauh lebih baik daripada melek. Ya. Jauh lebih baik daripada melek. Padahal logikanya kalau melek itu kan kita bisa tadarus Quran, kita bisa mutolaah kitab, ya kan? Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan kalau banyak ibadah yang bisa kita lakukan kalau kita melek. Tapi ternyata di akhir zaman itu tidur itu merem itu jauh lebih bagus daripada melek. Kenapa? Melek sikit sudah terpampang dosa di depan itu masalahnya. Ya. Belum lagi pergi ke masjid sudah dosa sudah banyak kali nempel gitu. Padahal salatnya di masjid belum tentu diterima juga, dosa sudah banyak duluan gitu nempelnya. Oke. Kemudian selanjutnya yang kelima yakni al-jima', ya, bersetubuh dengan istri kita, ya. Jima' itu yakni idkhalul hasyafah fil farji, memasukkan hasyafah atau ujung kemaluan atau biasa disebut dengan helm kemaluan laki-laki ke dalam farji atau kemaluan perempuan. Itu namanya jima'. Jadi membatalkan puasa itu tidak harus tenggelam semua batang kemaluan laki-laki itu suami itu. Tidak harus tenggelam semua. Walaupun cuma notol saja, helmnya saja yang tenggelam itu sudah disebut jima' dan itu membatalkan puasa. Dan kemudian ya, tapi jima' ini membatalkan puasa kalau amidan, dilakukannya secara sengaja bukan karena lupa. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa tidak masalah, artinya tidak membatalkan puasa. Oh, puasa apa namanya, lupanya sampai 5 kali sehari. 5 kali sehari lupanya itu. Walau takarrara, walaupun bolak-balik, berulang-ulang lupanya. Habis sholat subuh lupa kalau puasa, jima' dengan istri. Jam 8 sebelum berangkat kerja itu lupa lagi, jima' lagi dengan istri. Rupanya nanti zuhur makan siang, aturan makan siang kan ada istirahat, dia pulang menyempatkan diri, lupa juga kalau sedang berpuasa, jima' lagi. Sampai 5 kali sehari dia punya jima' itu tapi lupa, maka tidak batal puasanya. Yang penting benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa. Kemudian mukhtaran,
atas pilihan sendiri alias bukan dipaksa. Bagaimana kalau dipaksa? Kalau dipaksa tidak membatalkan puasa, tapi syaratnya diantaranya yakni yang pertama, yang memaksa kita jauh lebih kuat daripada yang dipaksa. Artinya kita lebih lemah daripada yang memaksa kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya keyakinan atau prasangka yang kuat bahwa orang yang ngancam kita itu bakal melakukan apa yang dia sebutkan tadi. Kalau tembak ya tembak, kalau bacok ya bacok, kalau bunuh ya bunuh. Beneran mau dilakukan gitu loh. Maka kita boleh melakukan apa yang dia suruh dan tidak batal puasanya. Tapi kalau yang memaksa kita adalah orang yang lebih lemah daripada kita, maka hukumnya jika kita nuruti paksaan dia, hukumnya batal. Contoh, kita punya anak usia 2 atau 3 tahun atau 3-4 tahun, ngebet banget pengen punya dedek, maksa sama bapaknya lagi puasa hari Minggu, mak bapak pokoknya hari ini harus bikin dedek, kalau nggak bikin dedek saya cemplungin ke dalam sumur, umumnya gitu kata anak kita yang baru umur 4 tahun. Terus kita mau, karena dipaksa anak tadi itu, diancam sama anak tadi itu, maka hukumnya puasa kita tetap batal. Kenapa? Karena yang maksa lebih lemah daripada yang dipaksa. Itu bukan terpaksa, tapi memang pengen gitu ya. Dah. Kemudian wa idza afsada saumahu fi ramadhan yawman kamilan bijima'in tamin asima bihi saum wa tarattaba alaihi khamsatu asya'a. Dan kalau kita membatalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bijima'in dengan sebab jima, maka tarattaba alaihi khamsatu asya'a, kita memiliki 5 konsekuensi hukum. Apa itu? Yang pertama, luhukul ismi, dosa kita karena membatalkan puasa dengan jima tadi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, wujubul imsak, wajib al-imsak, wajib untuk tidak makan dan tidak minum sampai dengan maghrib datang. Walaupun puasa kita sudah dianggap tidak sah alias sudah batal. Wajib untuk tidak makan, tidak minum. Karena wajib berarti haram makan dan minum kayak orang puasa, padahal dia sudah batal puasanya. Kemudian yang ketiga, wujubut ta'zir, wajib kedua-duanya ditakzir, dihukum oleh hakim. Hukumannya terserah hakim, boleh dipenjara, boleh diarak dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, wujubul qadha, dua-duanya wajib untuk mengqadha puasanya. Kapan? Syawal datang. Kemudian yang terakhir, wujubul kafaratil uzma, dia wajib, suaminya saja wajib untuk membayar kifarat uzma atau kifarat besar. Yang ini yang wajib hanya suaminya saja sebagai biang kerok. Tapi Ustaz, bukan karena saya kok, yang mulai duluan itu istri saya, dah tahu lagi puasa dia goda saya pula. Hari Minggu nggak kerja, mau tidur habis sholat subuh ya malah dia buka rok. Tergodalah saya, pengen saya, akhirnya jebol gawang. Walaupun suami itu korban karena digoda sama istri duluan, tetap saja dia dianggap sebagai biang kerok dan dia yang wajib membayar kifarat uzma. Apa saja pembayaran kifarat uzma itu? Wahia ahadu salasati asya'a murattabatan. Ada tertib-tertibnya. Ada 3 hal dan ini ada urutan-urutannya dan harus tertib. Artinya harus tertib, tidak boleh kita milih yang paling rendah sebelum yang paling tinggi kita laksanakan. Mana yang pertama? Yakni idku raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Ini sudah tidak ada, otomatis turun yang kedua levelnya. Karena hamba sahaya hanya ada di zaman Rasul saja. Apa yang kedua? Yang kedua yakni siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh bolong. Sudah 58 hari kita puasa, rupanya bolong, batal, ulang lagi dari awal. Harus 2 bulan berturut-turut. Enggak kuat Ustaz, asli enggak kuat. Sudah dicoba. Kalau sudah dicoba boleh pindah ke nomor 3. Apa itu? Yakni it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Ngasih makan 60 orang fakir miskin, 1 fakir miskin 1 mud beras. Sama dengan bayar
fidyah. Bayar fidyah itu 1 hari kita wajib bayar fidyah, maka berarti yang wajib kita keluarkan 1 mud beras. Kenapa harus beras? Karena beras adalah qutil balad kita, makanan pokok kita. Untuk orang yang makanan pokoknya bukan beras, maka bukan beras. Berapa 1 mud itu? 1 mud itu 6 sampai 7 ons beras, enggak sampai 1 kilo. Itu pembayaran fidyah. Berarti kalau 60 miskin, 1 orang miskin 1 mud berarti 7 ons beras dikali 60. Kalau kita mau genapkan 1 kilo berarti 60 kilo. 1 hari kita batalkan puasa kita dengan sebab jima. Ya. Makanya tahan sajalah. Rasanya sama kok kayak malam ya. Ya, siang malam sama saja rasanya gitu-gitu juga, nggak ada bedanya ya. Oke. Bayar fidyah itu ada yang bilang ya, biasanya emak-emak itu kalau ditanya itu bayar fidyah itu apa berapa gitu kan. Bayar ke 1 orang miskin makan kita selama 1 hari Ustaz. Sehari berapa biasanya makan? 3 kali. Nah, kalau sempat makannya nasi padang 16.000 kali 3 kali kan lumayan itu. Ya kan? Padahal yang wajib dikeluarkan itu 7 ons beras saja, nggak sampai 10.000. Itu yang wajibnya itu. Ya, bukan kok kemudian makan seharian penuh berarti 3 kali. Kalau sempat yang makannya agak mahalan sedikit 20.000 gitu kan sekali makan nasi padang atau apa gitu. Nah, kemudian 20 kali 3 kan lumayan 60.000 gitu. Padahal 10.000 pun tak sampai untuk bayar fidyah itu sehari itu. Kalau kifarat ya agak banyak karena 60 anak miskin atau orang miskin. Oke, dah. Waduh, udah mau isya. Baik, al-muftirus sadis yang ke-6. Anggap saja yang terakhir. Usulu ainin min manfadin maftuhin al jauf. Masuknya benda asing ke dalam tubuh kita melalui lubang yang ada manfaatnya, atau tempat tembusnya atau ada lubangnya. Lubang di dalam tubuh kita ini bukan hanya mulut saja. Sudah isya. Di sini masih jauh. Hah? Anggap saja belum gitu ya? Setuju, anggap saja belum. Nah, kalau saya oke-oke saja. Ya. Jam 8 kan bisa sholat isya kan? Jam 8 bisa sholat isya kan? Bisa. Awal waktu tuh nggak wajib. Ngaji fikih kayak gini wajib. Karena bentar lagi kita puasa kan? Fardu ain ngaji fikih. Berjamaah, fardu kifayah. Masih menang inilah pokoknya ya. Aman. Baik, masuknya benda asing ke dalam tubuh kita melalui lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka di dalam tubuh kita bukan hanya mulut, artinya bukan makan minum saja yang membatalkan puasa. Masuk cairan ke dalam hidung itu membatalkan, masuk ke dalam telinga juga membatalkan. Yang penting sampai ke bagian dalam had batin, bagian dalam hidung juga bagian dalam. Swab antigen. Kabarnya swab antigen itu sampai masuk ke dalam betul, itu membatalkan, positif membatalkan. Makanya kalau mau antigen jangan siang, harus malam biar puasanya nggak batal. Kemudian lubang dubur juga sama, ya. Lubang kemaluan juga sama, itu lubang-lubang yang ada tembusnya. Dan kalau ada benda masuk ke dalamnya itu bisa membatalkan ibadah puasa. Bagaimana dengan suntik? Bagaimana dengan infus? Kalau suntik ulama sepakat tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena pertama masuknya bukan lewat lubang yang terbuka alias dicucuk. Kemudian yang kedua yang dimasukkan juga obat. Kalau infus ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Ulama yang mengatakan batal karena alasannya pertama, walaupun masuknya bukan lewat lubang yang terbuka, tapi karena yang dimasukkan adalah nutrisi yang membuat orang yang diinfus tersebut tidak merasa lapar walaupun juga dia tidak kenyang, maka tetap membatalkan puasa. Kenapa? Karena menghilangkan salah satu hikmah puasa. Apa itu? Lapar itu. Ya, supaya kita bisa merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang lain yang kekurangan. Lah ulama yang mengatakan tidak batal alasannya karena walaupun yang dimasukkan ke dalam tubuh adalah nutrisi yang membuat orang itu tidak merasa lapar walaupun juga tidak kenyang, tapi karena masuknya bukan lewat lubang yang terbuka melainkan dicucuk, maka tidak batal. Monggo silahkan pakai yang mana saja boleh. Ya. Bagaimana kalau nelan ludah di siang hari Ramadan? Batal puasa kita?
tidak batal puasa kita, tapi asal memenuhi 2 persyaratan. Mana yang pertama? Yang pertama, ludah yang kita telan masih khalis, masih murni, belum bercampur dengan apapun. Bagaimana kalau bercampur dengan tangkai kangkung sisa sahur tadi malam yang nyelap di gigi? Ya, sahurnya kebetulan pakai kangkung, sayur kangkung, ada yang nyelap di gigi, dikopek-kopek pakai lidah, rupanya kena, mau dibuang sayang, kita telan, batal puasa kita. Batalnya bukan karena ludahnya, tapi karena campurannya itu, ada batang kangkung yang nyelap di gigi. Kemudian syarat yang kedua yaitu belum keluar sampai hamratus syafatain. Mana hamratus syafatain itu? Yakni makhrajnya huruf fa. Fa itu kan gigi kita bagian atas menggigit bibir bawah bagian dalam. Gigi bagian atas menggigit bibir bawah bagian dalam. Bibir bawah bagian dalam, bibir atas bagian dalam, itulah yang disebut dengan hamratus syafatain. Artinya ludah kita enggak boleh sampai keluar situ. Ya, bisa enaknya bisa melewati inilah. Kalau sudah melewati gigi berarti sudah enggak boleh ditelan. Kalau belum melewati gigi dan belum bercampur, boleh ditelan. Bagaimana kalau dikumpulkan? Walau jama'aha, walaupun sengaja kita kumpulkan. Ada kawan bulan puasa lagi kerja gitu kan, diajak ngomong diem, kita pikir lagi marah. Rupanya dia mengumpulkan ludah di mulutnya sampai kembung dia punya pipi itu. Penuh dia mulutnya dengan ludah. Mungkin ada setengah gelasan lah. Ya, lepas itu ditelan, gelegek gitu. Batal puasanya? Tidak batal, yang penting memenuhi 2 persyaratan tadi. Nah, ini boleh dites nanti ya. Ramadan besok boleh dites biar enggak haus-haus kali yang kerja di galangan khususnya ya. Baik, saya demikian saja sudah Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.